Mungkin kalian pernah baca atau lihat kata-kata ini di berita atau di artikel ya. Compound interest. Video kali ini saya akan membahas mengenai compound interest. Dan tentunya compound interest ini bekerja pada saham dan juga kaitannya dengan dividen. Karena kalau kita investasi, ya terutama di saham ya, compound interest ini adalah faktor yang cukup penting untuk menambahkan gain kita. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, disclaimer terlebih dahulu ya. Kalau disclaimer sudah dibaca, kita lanjut ke pembahasan ya. Compound interest. Maksud dari compound interest ini adalah bunga majemuk atau bisa juga dibilang bunga berbunga. Nah, tokoh terkenal Einstein pernah berkata, compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. Nah, artinya apa tuh? Artinya compound interest itu adalah keajaiban dunia ke-8. Berarti kan istimewa sekali ya. Nah, orang-orang yang paham itu kita bisa ngumpulin dari situ. Tetapi yang nggak paham compound interest ini justru kita malah bayar. Nah, mungkin bingung ya, kok kita malah bayar? Akan saya berikan ilustrasi supaya mudah ya menerimanya. Di sini adalah efek negatif dari compound interest ini. Ini contohnya adalah credit card ya. Nah, mungkin bagi yang lebih paham credit card bisa komen di bawah atau memberikan penjelasan. Karena ini sepengetahuan saya ya. Di sini misalkan aja credit card, sepengalaman kita ya, ini limitnya 10 juta. Nah, ini dipakai nih sesuai dengan limitnya. Jadi udah kepake mentok ya. Sehingga tagihannya itu kan adalah 10 juta rupiah. Kenapa 10 juta? Ya dong, karena kita kan make sesuai dengan limitnya tadi, kita maksimalkan. Sehingga pada tagihannya itu ada bunga sebesar 1,75%. Sehingga total tagihan yang akan dikirimkan ke kita ya, itu adalah 10.175.000 rupiah. Itu tagihan yang kita terima ya. Nah, kemudian dari total tagihan itu kita membayar sebesar 1 juta rupiah. Sehingga ada sisa tagihan kan sebesar 9.175.000 rupiah. Nah, lalu masuk nih di bulan kedua. Sisa tagihan tadi kan sudah ada ya, yaitu 9.175.000 rupiah. Nah, maka tagihan di bulan kedua adalah 9.175.000 rupiah. Nah, lalu ada bunganya lagi sebesar 1,75%. Nah, sehingga total tagihannya di bulan kedua menjadi 9.335.563 rupiah. Nah, di bulan 2 ini kita bayar juga sama sebesar 1 juta rupiah. Sehingga sisa tagihannya adalah 8.335.563 rupiah. Nah, lalu masuk ke bulan ketiga, sama seperti itu juga. Tagihannya kan dari bulan sebelumnya, lalu kena bunga lagi. Maka total tagihannya 8,4 juta. Kita bayar 1 juta lagi, maka ada sisa tagihan. Nah, hal ini terus kita lakukan ya sampai bulan keempat, 5 selanjutnya sampai dengan tagihannya lunas. Nah, bisa dilihat di sini ya. Biar mudah saya bikin rangkumannya aja. Maka selama 12 bulan kita melakukan total pembayaran sebesar 11.089.000. Sehingga bunganya itu adalah 1.089.000. Karena kan tagihan kita sebenarnya 10 juta ya. Tetapi kita total bayar tuh 11 juta. Sehingga bunganya itu adalah 1.089.000. Sehingga 1 tahun bunganya itu ya kita permudah lah, sehingga 10% bunganya.
Maka bisa dilihat ya, di bulan pertama itu sebenarnya bunga kita kan cuma 175.000. Tapi bunga itu kemudian berbunga lagi di bulan kedua, jadi 335.000. Nah, di bulan ketiga hal tersebut terjadi lagi. Bunga di bulan 1 dan di bulan kedua berbunga lagi, sehingga bunganya adalah 481.000. Nah, inilah efek negatifnya ya. Bunga berbunga terus sampai dengan kita lunas. Nah, itulah efek negatif dari compound interest. Ini kondisinya nih kita nggak nambah limit ya. Makanya dikatakan oleh Einstein, he who understands it earns it, tapi yang he who doesn't pays it. Jadi kalau kita nggak bisa memanfaatkan, kita malah jadi orang yang ngebayar nih compound interest ini. Nah, tadi kan itu adalah efek negatifnya ya. Ini adalah efek positif compound interest. Nah, ini bisa berlaku pada investasi. Ya, kita sepakati ya, kita kan punya anggaran dana 1 juta tiap bulannya. Tadi sewaktu kredit card kita bayar 1 juta per bulan. Maka untuk investasi kita samakan aja nominalnya 1 juta rupiah per bulan. Jadi tiap bulan kita nyetor nih 1 juta, 1 juta, 1 juta terus rutin. Tetapi pada bulan ke-12 kita stop, kita nggak nambah-nambah lagi. Sehingga di tahun pertama modal investasi kita adalah 12 juta rupiah. Ya dong, karena tiap bulan kan nyetor 1 juta ya. Sehingga di tahun pertama modal investasi kita adalah 12 juta rupiah. Nah, annual return-nya kita samain kayak credit card, 10% per tahun. Sehingga hasil investasi kita di tahun pertama adalah 13.200.000 rupiah. Seperti ini kurang lebih hitung-hitungannya ya. Lalu kita masuk di tahun kedua. Modal investasi kita udah bertambah dong, karena kan ada return dari tahun sebelumnya. Jadi modal awal investasi kita adalah 13,2 juta. Dengan annual return 10% per tahun, maka di tahun kedua hasil investasi kita menjadi 14.520.000 rupiah. Selanjutnya untuk di tahun ketiga juga seperti itu, tahun keempat juga sama, kelima juga sama, sampai dengan tahun ke-10. Sehingga bisa kita lihat di tahun ke-10 hasil investasi kita sudah berkembang menjadi 31.124.910 rupiah. Gimana? Keren kan? Nah, ini kan 10 tahun. Lalu gimana kalau 20 tahun? Ya udah, kita panjangin aja lagi tabelnya. Jadi tahun ke-11 sampai dengan ke-20. Maka di tahun ke-20 hasil investasi kita menjadi 80.729.999 rupiah. Makin besar kan? Nah, lalu bagaimana nih? Misalkan investasinya 30 tahun. Ya udah, kita panjangin lagi aja. Jadi 30 tahun. Jadi tahun ke-21 sampai dengan tahun ke-30. Maka bisa dilihat modal awal kita yang 12 juta dalam 30 tahun sudah berkembang menjadi 209 juta rupiah. Nah, inilah efek dari compounding pada investasi atau biasa disebut compounding effect. Nah, tadi kan kita stop nih di bulan ke-12 nyetornya 1 juta tiap bulan. Terus gimana kalau di bulan ke-13 kita masih terus nyetor? Jadi bulan ke-13 kita nabung terus, bulan ke-14 lagi, 15 lagi terus. Jadi nggak di stop nih. Tiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta terus. Jadi pada intinya tiap bulan 1 juta itu rutin kita investasi. Maka kalau seperti itu hitungannya berbeda. Di tahun pertama modal investasi kita sebesar 12 juta rupiah. Ya iya dong, karena kan kita rutin ya. Tiap bulan kita tuh nyetor 1 juta rutin. Nah, di tahun kedua karena tiap bulan kita 1 juta rutin nyetor, maka berubah, ada penambahan. Sehingga di tahun kedua jumlahnya itu adalah hasil investasi di tahun pertama.
ditambah dengan penambahan kita, karena kita rutin nyetor ya tiap bulan sejuta, sebesar 12 juta dengan annual return 10%, maka hasil yang didapat adalah 27.720.000 rupiah. Begitupun di tahun ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai dengan tahun ke-10. Di tahun ke-10 kita sudah mendapatkan hasil investasi sebesar 210.374.000 rupiah. Lalu tahun ke-20 menjadi 756.029.993 rupiah. Lalu bagaimana tahun ke-30? Nah inilah, seperti di thumbnail, di tahun ke-30 investasi kita menjadi 2,17 miliar rupiah. Sehingga kalau mau dihitung-hitung ya, kita investasi selama 30 tahun, nah itu berarti kita kan nyetor sebanyak 360 juta. Ya iya dong, karena tiap bulan kan sejuta. 30 tahun itu ada 360 bulan. Sehingga 360 juta kita dalam 30 tahun sudah berkembang menjadi 2,17 miliar rupiah. Nah inilah efek dari compounding atau compounding effect pada investasi. Gimana? Sangat luar biasa kan? Makanya jangan sampai kita jadi pihak yang membayar, jangan jadi rugi gitu. Karena compounding ini luar biasa, makanya dibilang keajaiban dunia ke-8 kan. Nah lalu bagaimana pada saham? Pada saham agak sedikit berbeda. Untuk dapetin annual return 10% per tahun secara konstan itu sulit. Karena kenyataannya pada saham agak susah. Di sini kita pakai yang modal investasinya 12 juta ya. Jadi setelahnya rutin nyetor kita stok di bulan ke-12. Sehingga modal investasinya 12 juta. Nah, di tahun pertama annual return-nya adalah 7%. Sehingga di tahun pertama investasi kita dapetin hasil sebesar 12.840.000 rupiah. Nah, di tahun kedua kinerja perusahaannya bagus, harga sahamnya naik lebih tinggi. Jadi di tahun kedua itu annual return-nya adalah 12%. Sehingga hasil investasi kita di tahun kedua menjadi 14.380.800 rupiah atau 14,3 juta lah. Nah di tahun ketiga nggak tahu ya, mungkin kinerjanya jelek atau ada sentimen negatif sehingga bukannya naik malah turun menjadi 5%. Sehingga hasil investasi kita bukannya naik malah turun nih jadi 13.661.000. Di tahun keempat ya mulai naik lah. Jadi investasi kita bisa naik ke 14 juta. Tahun ke-5 juga naik. Jadi investasi kita naik ya. Tahun ke-6 turun lagi. Begitupun selanjutnya tahun ke-7, ke-8, 9 sampai ke-10. Jadi di saham itu harganya kan naik turun, harga saham ya, volatil. Makanya dibilang saham tuh resikonya tinggi. Kalau nggak percaya, coba kita lihat ya. Ini saya pakai contoh sahamnya Bank BRI. Kita tahu ya, Bank BRI kan bagus ya, besar, dan maksudnya di Indonesia siapa yang nggak tahu ya, ini bank yang cukup besar gitu. Nah ini adalah harga saham Bank BRI, bisa kita lihat ya. Dalam jangka waktu saya ambil time frame 10 tahun. Bisa kita lihat dalam 10 tahun sebenarnya Bank BRI kan terus bertumbuh. Ya dong, kita patokannya tuh dari Maret 2013 sampai dengan sekarang ya, tahun 2023. Tetapi ada tahun-tahun di mana harga sahamnya itu turun, seperti di tahun 2014, di tahun 2016, di tahun 2018, dan di tahun 2020 sewaktu Covid. Itu emang harga saham banyak yang pada anjlok. Jadi bisa kita lihat dalam 10 tahun sebenarnya Bank BRI ini naik. Secara jangka panjang iya naik. Harga saham yang dulu 2013 1.795 per lembar sahamnya, sekarang di 2023 harganya 4.820 per lembar sahamnya. Sehingga ada kenaikan sekitar 268% rupiah. Jadi kalau uang 12 juta tadi kita masukkan di BRI di tahun 2013, maka saat ini 2023 sudah berkembang menjadi 32 juta rupiah. Jadi secara jangka panjang memang naik. Tetapi kan bisa kita lihat ada tahun-tahun di mana harganya turun. Kalau kita nggak kuat mental, bisa-bisa kita lepas sahamnya sewaktu harganya turun.
Makanya ada yang namanya dividen. Dividen ini adalah obat sebenarnya, adalah garansi. Ini bisa kita lihat adalah list dividen, pembagian dividen BRI selama 10 tahun dari tahun 2013. Ini udah saya rangkumkan supaya mudah. Bisa dilihat ini adalah dividen BRI selama 10 tahun. Jadi dividen ini memberikan kita garansi return. Sehingga ya pada tahun-tahun di harganya turun, ya kita tetap tenang karena kita tetap dapat dividen, dapat return yang rutin secara tahunnya. Bisa dilihat ya, ada annual return yang ini pasti karena nggak ada dividen minus ya. Dividen kan kita dapatkan, sehingga kita bisa dapat ini gitu. Dan yang penting tanpa harus menjual saham yang kita miliki. Jadi sewaktu harganya turun ya kita tetap bisa santai karena kita dapat return yang rutin setiap tahunnya, walaupun harga sahamnya sedang turun di tahun tersebut. Nah, apakah sahamnya harus BRI? Enggak. Ini kan cuma contoh. Jadi silahkan kalian analisa sendiri saham-saham yang menurut kalian layak untuk diinvestasikan ya, agar dapat compound interest ini atau compounding effect ini, selama saham tersebut fundamentalnya baik, lalu juga sahamnya terus bertumbuh dari waktu ke waktu, dan tentunya saham tersebut rutin memberikan dividen, karena dividen inilah yang jadi garansi return kita sewaktu harganya lagi turun. Kita nggak terlalu terganggu gitu, mentalnya nggak terlalu panik, nggak terlalu pusing karena ada return dividen tadi itu. Nah, demikian video kali ini. Semoga dari video ini ya bisa diambil kesimpulan ya. Semoga kalian bisa paham apa itu compound interest dan juga penerapannya. Lalu yang kedua, efek negatif dan positif dari compound interest. Jangan sampai kita jadi orang yang kena efek negatifnya ya, jadi membayar dan mengalami kerugian dari compound interest ini. Lalu yang ketiga, compounding effect ini bagaimana sih berlakunya pada saham. Dan lalu yang keempat, kaitannya compounding effect ini atau compound interest dengan dividen. Karena dividen sebagai return rutin yang menyelamatkan kita pada saham di saat harga sahamnya turun. Ya udah, semoga video ini bisa memberi manfaat. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel Paham Saham agar subscribe di sini, dan juga tonton video terkait dengan dividen dan juga 3 sektor saham yang baik untuk jangka panjang di sini. Tetap stay tune di channel Paham Saham agar kita paham saham.